Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel RDS Education. Saya akan memberikan kuliah online untuk mata kuliah sistem pakar dengan materi metode inferensi rangkaian backward dan forward, ya. Istilahnya backward chaining dan forward chaining, atau ada juga dikenal backward rechaining dan forward rechaining. Nah, backward chaining adalah runut balik, ya. Penalaran dimulai dengan tujuan, kemudian merunut balik ke jalur yang akan mengarahkan ke tujuan tersebut, ya, menurut Giarratano dan Riley tahun 94. Merupakan cara yang efisien untuk memecahkan masalah yang dimodelkan sebagai masalah pemilihan terstruktur. Tujuan dari inferensi ini adalah mengambil pilihan terbaik dari banyak kemungkinan, ya. Metode inferensi runut balik ini cocok digunakan untuk memecahkan masalah diagnosis Cobb 1989. Nah, di sini di dalam backward chaining tujuan adalah D4, ya. Maka dia runut balik, ya, runut balik backward, artinya jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 2, maka C sama dengan 3. Jika C sama dengan 3, maka D sama dengan 4. Nah, subtujuannya berarti adalah A sama dengan 1, B sama dengan 2. Nah, itu kalau kita membaca dengan menggunakan backward chaining. Urutan langkah runut balik, sistem akan melist dalam memori daftar konkulesi yang ada. Istilahnya konkulesi ini pernah saya bahas, ya, tentang kesimpulannya. Masing-masing konkulesi secara sekuensial dicari premisnya. Masih ingat, ya, premisnya adalah pernyataan, ya, pernyataan 1, pernyataan 2 gitu, ya, premis 1, premis 2, ya. Masing-masing premis ditanyakan ke user. Jika jawabannya ya, dilanjutkan ke premis berikutnya. Jika jawabannya tidak, dilanjutkan ke konklusi selanjutnya. Nah, di sini contohnya adalah premis 1, premis 2, premis 3, premis 4, premis 5, premis 6, ya. Premis 1, ya, menghasilkan konklusi 1, ya. Ya, berikutnya ini, ya. Premis 1 menghasilkan konklusi 1, konklusi 2, konklusi 3 dan konklusi 4, ya, gitu, ya. Premis 2 menghasilkan dari konklusi 1, konklusi, ya, konklusi 3, ya, konklusi 3 gitu, ya. Nah, ini kalau enak bacanya dari sini, ya. Konklusi 1 menghasilkan premis 1, premis 2, ya. Premis 3, premis 2. Nah, ini, ya, istilahnya kalau ada penggambaran seperti ini. Nah, untuk mengetahui apakah suatu faktor yang dialami oleh pengguna itu termasuk konklusi 1, konklusi 2, konklusi 3, atau konklusi 4, atau bahkan bukan salah satu dari konklusi tersebut, ya, sistem akan mengambil hipotesis bahwa konklusi adalah dari konklusi 1 sampai dengan konklusi 4, ya, gitu, ya. Nah, tadi saya ulang, ya, premis 1, konklusi 1, konklusi 2, ya, berikutnya konklusi 4, gitu, ya. Nah, ini dia. Nah, atau kalau dibalik, konklusi 1 dari premis 1, dan dari premis 3, premis 2, ya, premis konklusi 2 dari premis 1, premis 3, dan premis 4. Nah, ini tergantung dari kasusnya, gitu, ya. Nah, untuk membuktikan hipotesis sistem akan mencari premis-premis aturan yang mengandung konklusi yang diduga. Setelah sistem akan mengenai premis-premis yang ditemukan tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, hipotesis konklusi, ya, konklusi 1, ya. Konklusi 1 ini kan kalau kita lihat dari premis 1, premis 2, dan premis 3, ya. Yaitu premis yang sesuai, premis 1, 2, dan 3. Jika ketiga premis dialami user, maka konklusi 1 terbukti. Jika tidak pindah ke konklusi, ya. Saya ulangnya, jika ketiga premis dialami user, maka konklusi 1 terbukti. Jika tidak, pindah ke konklusi. Nah, contoh kasus backward chaining, misalkan diketahui sistem pakar menggunakan 5 buah rule sebagai berikut. R1 sama dengan jika Y dan D tindakannya Z. R2 jika X dan B dan E maka Y, ya, gitu, ya. R3 jika A maka X, jika C maka L, jika L dan M maka N.
Fakta-faktanya adalah A, B, C, D, dan E bernilai benar ya. Tujuannya goalnya itu adalah menentukan apakah Z bernilai benar. Nah, ini adalah contoh kasus backward chaining. Kalau aturannya tadi saya sudah bacakan di atas ya. Nah, maka penyelesaiannya iterasi pertama ya, iterasi ke-1 ya. Kita akan lihat dulu bikin yang namanya stack. Masih ingat stack ya? Tumpukan. Ya, stack ini kan adalah tumpukan ya, yang kalau Anda lihat pernah itu Anda dapatkan mata kuliah di struktur data ya, kalau nggak salah itu stack atau tumpukan. Nah, maka kita akan buat dua buah kotak di sini istilahnya penampungan, ada database, ada stack ya. Database ini A, B, C, D, E, artinya itu dia database yang ada ya, yang ada sebelumnya. Nah, kita lihat di sini. Fakta-fakta yang ada sebelumnya yaitu A, B, C, D, dan E bernilai benar gitu ya. Tujuannya adalah Z menentukan apakah bernilai benar gitu ya. Nah, maka di sini kita bisa lihat R1-nya ya ada D, faktanya benar, R2 ada B dan E, R3 ada A ya, R4 ada C gitu ya. Nah, kita bisa lihat. Nah, database A, B, C, D, dan E ini adalah fakta yang benar ya. Goal Z ini sebagai isi awal dari stack ya. Maka kita taruh dia itu variabel Z itu di stack ya. D ada di database ya. Y tidak ada di database ya. Y tidak ada di database, simpan di stack. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Pembacanya itu kan karena dari awal R1-nya adalah tujuannya adalah goal ya, runut balik ya. Ingat konsepnya itu runut balik atau backward. R1 jika Y dan D maka Z. Maka di sini Y ini tidak ada di database ya. Nah, maka nanti dia akan masuk nih ke dalam sebuah stack berikutnya. Nah, di iterasi pertama ya, Z ini kita masukkan ya sebagai stack karena dia tidak ada di database ya. Paham ya maksudnya? Jadi di langkah pertama penggambaran seperti ini, karena Z tidak ada di database awal, maka Z ini masuk ke dalam stack gitu ya. Nah, D ada di database, maka D ini masuk ke dalam stack gitu ya, ke dalam database. Y tidak ada database, simpan di stack. Nah, ini nanti di langkah kedua Y ini akan disimpan dalam stack. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, yang tadi saya ulas ya, berarti bahwa Z ini dia akan disimpan dalam stack ya. Nah, sub goal Y, maka tujuannya adalah Y ya. Di sini tadi jika R1 jika Y dan D tindakannya Z, maka posisinya itu sekarang Y yang menjadi sub goal atau sub tujuannya Y ya. Y ini yang menjadi sub tujuannya, maka Y ini kita simpan ke dalam stack ya. Ya, alasannya Y disimpan dalam stack karena dia menjadi sub goal atau tujuannya. B ada di database, E ada di database. Kita lihat B dan E ada di database ya. Yang ya berikutnya E juga ada di database. X tidak ada di database, maka akan disimpan di dalam stack, maka dia akan masuk di dalam iterasi ketiga nanti ya. Nah, di sini stacknya itu Y sudah simpan ya, Y disimpan di iterasi kedua. Nah, kalau Anda lihat lagi jika X ya, jika X dan B dan E, maka tindakannya Y adalah sebagai sub goal, sub tujuan. Nah, X ya, X tidak ada di database, maka nanti otomatis X akan tersimpan di stack. Nah, itu dia ada di iterasi ketiga. Nah, kalau Anda lihat di iterasi ketiga ini X tersimpan dalam stack ya, karena dia X sebagai sub goal atau sub tujuannya. Nah, A ini ada di database ya, maka A akan disimpan di dalam ya, A disimpan dalam database ya. X hapus di stack, masukkan ke fakta baru. Nah, kita lihat. Nah, di sini ada lagi enggak ya? R4 ada enggak? Tidak ada ya. Ini tidak ada yang hubungannya R3 ke R4 ya, dan ke R5, maka sampai R3 ya. Paham ya? Saya ulang ya.
R3 jika A sama dengan X ya, maka dia ada nggak di bawahnya ya hubungan antara R3 ya variabel A dan X ini ke R4 dan R5 ya. Karena nggak ada maka kita stop, maka kita akan apa? Tujuannya kita akan hapus X ini, X hapus di stack, masukkan ke fakta baru. Fakta baru di mana? Di dalam database ya. X nanti karena tidak ada lagi yang hubungannya dari R3 ke R4 R5, maka X ini kita akan hapus di stack, masukkan ke fakta baru ke database. Nah, dia adanya di iterasi keempat. Nah, di iterasi keempat ya, tadi database ini X sudah dimasukkan ke fakta baru gitu ya. X sudah dimasukkan ke fakta baru di mana posisi stacknya adalah Z dan Y. Nah, subgoalnya Y ya, subgoalnya adalah Y. Sekarang subgoalnya Y di mana X ada di database. Kita lihat lagi ya. Nah, di mana B ada di database, B ada di database dan E juga ada di database ya. Y hapus dari stack dan masukkan ke fakta baru, maka Y nanti dihapus nih ya. Maka yang tadi iterasi keempat R3 ini sudah dicoret, berarti sudah selesai. Dia tidak akan lagi kita masuk ke link ke R3 gitu ya di iterasi keempat. Karena apa? Karena X sudah dimasukkan ke dalam fakta baru di database ya. Maka lanjutnya kita ke R2 di mana sebagai tujuannya, sub tujuannya adalah Y. Nah, di mana ya B dan E dia ada di dalam database ya. Dia dihapus dari stack dan masukkan ke fakta baru. Nah, nanti ini Y ini akan dihapus, Y ini dari stack akan dihapus, masukkan ke fakta baru. Nah, di mana dia ada di dalam posisi di iterasi ke-5 ya. Nah, di dalam iterasi ke-5 tadi Y ini sudah dimasukkan ke dalam fakta baru. Nah, dari Y ini ya kita bisa lihat ya, Y sudah dimasukkan fakta baru, dan sedangkan di R1 Y ini ada variabel jika Y dan D adalah Z, maka yang menjadi tujuan utamanya adalah Z. Nah, Y sendiri sudah masuk ke fakta baru gitu kan, dan D sendiri ada di database-nya. Nah, Z akan dihapus dari stack dan masukkan ke fakta baru. Dan jatuhnya dia di iterasi ke-6 nanti. Nah, maka nanti kalau di 6 maka RI jika Y sama dengan D dan Z, maka ini akan dihapus ya. Nah, ini dia. Nah, oke, kita bisa lihat database-nya. Nah, stack kosong ya dengan fakta barunya adalah X, Y, Z. Nah, ini akan dicoret. Nah, R4 R5 karena tidak ada ya akses ya dari database maupun fakta baru, maka kita di knowledge base ini ya untuk mode backward chaining hanya R1, R2 dan R3. Ya, karena goal atau tujuan Z ditemukan database, maka proses pencarian dihentikan. Di sini terbukti bahwa Z bernilai benar ya. Nah, oke ya, bisa paham ya. Jadi saya tekankan lagi di sini ya dari contoh kasus ini bahwa backward chaining kita itu mencari tujuan ya, tujuan atau goalnya itu adalah yang Z bukan yang bawah. Nah, ini akan R1 apakah dia punya hubungan R2, apakah punya hubungan 3, punya R4, begitu seterusnya. Maka dilihat dari nilai variabelnya ya. Oke. Nah, saya rasa itu cukup dipahami ya. Nah, contoh kasus kedua ya, backward chaining misalnya. A memiliki 100 juta ya, B lebih kecil 30, B ya lebih kecil 30 tahun ya. Ini untuk keputusan investasi ya. C pendidikannya sarjana, D pendapatan tahunan lebih kecil sama dengan 400 juta. E investasi di saham, F investasi di saham pertumbuhan, ya G investasi di saham IBM. Nah, fakta yang diketahui seseorang memiliki 100 juta dan berumur 25 tahun. Ingin meminta saran apakah sebaiknya dia berinvestasi di saham IBM atau tidak gitu ya. Ya baik ya, dari contoh kasus 2 backward chaining ini ya tentang keputusan investasi tadi saya sudah sebutkan ya variabel A, B, C, D, E, F, G dengan tujuannya itu adalah nanti ini adalah G nih ya, karena tujuan. Nah, fakta yang diketahui seorang memiliki 100 juta berumur 25 tahun ya.
memiliki saran apakah sebaiknya berinvestasi saham atau tidak. Ya, kita lihat di sini ya. Ini kita rule-nya dulu, bikin rule-nya ya. Ini dia. Nah, rule yang diketahui adalah jika memiliki 100 juta dan memiliki pendidikan sarjana maka cocok di investasi saham. Nah, kita bisa lihatnya membuat aturan rule ini. Jika memiliki 100 juta dan pendidikan sarjana maka cocok investasi di saham. Kita lihat variabel A ini memiliki 100 juta ya. Mana lagi? Ini ya. Nah, ini pendidikan sarjana ya. Pendidikan sarjana ya, maka cocok untuk investasi di saham ya. Jika memiliki 100 juta dan memiliki pendidikan sarjana maka cocok di investasi saham. Kata-kata yang pertama premis 1 ya, memiliki 100 juta premis 1 atau pernyataan 1 dan memiliki pendidikan sarjana premis 2 atau pernyataan 2 ya, dengan konklusinya adalah investasi saham. Nah, kata ini bisa menjadi alasan ya di variabel A dan variabel B untuk investasi di saham. Paham ya? Nah, jadi kita pada saat ada keputusan investasi dengan kondisi variabel A, B, C, D sampai G ini, maka mana pernyataan-pernyataan 1, 2 yang masih mempunyai hubungan ya, dan konklusinya apa gitu ya. Nah, itu kan sudah belajar ya di kemarin tentang materi metode inferensinya sendiri ya. Nah, tentang premis dan konklusi. Yang berikutnya, jika pendapatan tahunannya lebih kecil sama dengan 400 juta dan pendidikannya sarjana, maka cocok investasi di saham pertumbuhan. Nah, kita bisa lihat. Nah, yang kedua, if pendapatan tahunan lebih kecil sama 4 juta, berarti premis 1 nih. Dan pendidikannya sarjana premis 2 ya. Maka cocok investasi di saham pertumbuhan. Cocok investasi saham pertumbuhan ini adalah konklusinya dari dua pernyataan ini ya. Kita bisa lihat di sini ya. Nah, kita kembali lagi di sini ya. Pendapatan tahunannya lebih kecil sama dengan 400 juta. Nah ya. Berikutnya kita lihat pendidikannya sarjana. Ini masih bisa masuk ya. Pernyataan atau premis yang D ya, pendapatan tahun lebih kecil 400 juta dan ya premis kedua pendidikan sarjana, dia itu sangat cocok untuk investasi saham pertumbuhan. Masih bisa ya alasan ini digunakan. Ya. Yang berikutnya, jika umur lebih kecil dari 30 tahun dan sudah investasi saham, maka cocoknya investasi di saham pertumbuhan juga ya. Ini pernyataan premis 1 ya dan premis 2 ini bisa dijadikan konklusi atau kesimpulan dari investasi di saham pertumbuhan. Sarankan aja jika umurnya lebih kecil dari 30 tahun maka pasti pendidikannya sarjana ya. Nah, ini kenapa? Bukan SMP sama, karena di sini kondisinya pendidikannya yang disebut adalah sarjana. Ya, di sini berarti jika umur lebih kecil 30 maka pendidikannya sarjana. Nah, yang kelima, jika investasi di saham pertumbuhan, maka pasti juga investasi di saham IBM ya. Nah, ini pernyataan premis ini ya, satu premis dengan satu konklusi juga bisa masuk ya. Nah, oke. Rule aturannya sudah ditentukan ya, 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Nah, sudah terbentuk ya, maka kita akan membuatkan sebuah bentuk istilahnya dengan yang namanya pembentukan dari rule ini ya. Kalau Anda lihat di sini R1 jika A dan C ya, tindakannya adalah E ya. Ini adalah langkah kelima. Yang pertama kita bisa lihat ini ada step 2 ya. Nah, maka di sini adalah tujuan goalnya itu adalah G ya. G ini adalah tujuannya. Yang kalau Anda lihat tuh, jika investasi di saham pertumbuhan maka pasti juga investasi di saham IBM, karena kan tadi syarat dari apa? Keputusan investasi ya. Maka G ya, G ini adalah menjadi goal atau tujuan utamanya ya.
Kita bisa lihat di sini ya. Nah, walaupun di sini ya kondisi rule pertama R1 ya if A dan C maka E, R2 if D dan C maka F ya. Nah, seterusnya sampai R5 ya if F ya, dan maka goal ini G. Nah, G ini yaitu karena kondisinya premisnya ini nih, jika F5 maka G, maka F setelah ini ya step 1 ya istilahnya pairing, yaitu istilahnya aturan pemecahan ya, pemecahan masalahnya ini pairing ini pemecahan masalahnya berarti R5 ya, diawali pemecahan masalahnya dari aturan ini yaitu di pairing R5 ini sebagai langkah awal ya. Nah, berikutnya F. Nah, ini berarti step 1, step 2. Nah, step 2 ini dia masuk ke sini ya, karena ada hubungannya. Maka F, kalau kita pakai stack lagi, maka yang contoh saya, maka ini ya data yang ini nih ya G ini adalah di stack ya, yang di stack gitu ya. Nah, kita bisa lihat maka F ya, F maka tindakannya adalah ya D dan C. Nah, ini sebagai langkah dari kedua nih. Ini langkah kedua, ini langkah ketiga. Nah, maka di sini ya R2-nya adalah 2x ya, 2 kali istilahnya ya. Yaitu kenapa? Karena nanti ya kita bisa lihat R ya F4 ini adalah 5 ya. Nah, kita bisa lihat ya di R if D dan C tindakannya F ya, tindakannya F berarti adalah ya pada saat ini kita lihat ya F dan if D dan C adalah dan F. Nah, berikutnya ya F sendiri, kenapa nih R2 nih di sini tujuannya ada 2 nih, F dan F, maka R2-nya ini dia akan melakukan penelusuran sebanyak 2 kali. Ya, paham ya? Nah, F yang pertama R2 jika D dan C, maka tindakannya F. Yang berikutnya F juga didapat dari R3. Jika F, B dan E, maka tindakannya F. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini ya R, ini langkah yang keempat nih berarti ya. Langkah keempat ya, kita bisa lihat di sini. Nah, berikutnya E sendiri adalah ya E sendiri dari R1 ya, if A dan C maka tindakannya adalah E. Nah, ini step dia adalah di langkah ke-5 ya. Nah, kita bisa lihat yang F ini sendiri ya, yang F ini sendiri dia adalah di langkah ini ya, langkah keempat ke B. B ini ya maka ada tautannya dengan R4, maka dia jatuhnya di langkah ke-6 ya, true because karena up-nya B gitu ya. Nah, maka kalau Anda lihat pairing aturan pemecahan masalah, yaitu pertama adalah R5 ya, R2 2 kali, yaitu karena ada kondisi R2 ya, yang backtrackingnya ini 2 ya, R2. F karena F itu sebagai sub tujuan berikutnya dari G, maka F sebagai sub tujuan berikutnya ya. Nah, setelah ini maka berikutnya ke apa, ke R3-nya yang R3-nya ini R3 ya, R3 berikutnya lakukan penyelesaian ya. Yang berikutnya dia adalah R3 nih yang ke E, yang ke langkah ke-5 dia ke R1 ya, dari R1 ya E. Berikutnya ya setelah itu dia ke yang ini, yang ke C nih, yang ke C dia di langkah ke-6, C sebagai subtujuan berikut. Nah, oke, maka WM-nya ini A B, maka dia GF ya, G menuju F, F dia ini adalah C ya, dimana dan D. Nah, ini kita katakan F ya, kita lihat F ya dari E dan B ya, E nya itu menuju A dan C, C ada C menuju B gitu ya. Nah, ini dia.
Nah, kalau kita lihat inferensi tree-nya, penggambaran secara skematik dari proses inferensi ya sama dengan decision tree, inferensi tree traversal ya, advantage-nya panduan untuk explanation why dan how ya, mengapa ya dan bagaimana ini ya, siapa ya, why dan who-nya. Nah, maka pembentukannya ini ya dari backward chaining, root akarnya itu adalah G ya, dari G ini ke F ya. Ya dari OR ada dua nih, kenapa? Karena dia backtracking ya. Backtracking itu adalah karena ada kondisi sub tujuan goalnya tuh dua F nih, backtracking istilahnya F-nya ya. Itu ya, maka backtracking ini OR ya, maka OR kita pakai OR ya, jika artinya jika saya mengerjakan yang ini atau saya mengerjakan yang ini. Di F ini ada backtracking. Jika OR ke R2 maka saya mengerjakan R2 ya, D dan C dan D ya. Berikutnya R2 ke N ya. Kenapa? Ya kita lihat. Karena apa? Ini adalah N-nya itu OR untuk D sendiri, dead N. Dan C di fakta, ini adalah faktanya ya. B adalah faktanya. Nah, tadi kalau kita melakukan iterasi pengulangan itu ya, C ini adalah di R4 ya. Nah, B adalah faktanya ya, dari ya B ya ke konklusinya C ya. Berikutnya yang D tidak ada lagi, dia akses D ini dia tidak ada lagi, maka D sebagai dead end ya, sebagai data yang sudah ada ya, berakhir. Nah, simpul di sini ini ibaratnya penggambaran grafik pohon ya. Simpul paling rendah ini dia tidak akan lagi apa sih, tidak akan lagi dia terkait dengan simpul berikutnya, karena sudah levelnya ini kalau dikatakan level daun ya, daun atau leaf. Daun ini adalah tidak mungkin lagi dia akan membentuk ranting, maka dia paling akhir. Nah, dead end, fakta B juga adalah dead end. Nah, kita bisa lihat OR B dan E, N ya, kita bisa telusuri di sini ya. B dan E ya, kita lihat dari F ya, N ya gitu ya. Nah, N-nya ini maka B adalah faktanya, N ya ke E. Nah, E kita lakukan penelusuran. Nah, penelusurannya itu adalah di sini, yaitu E adalah NaNC ya, kita lihat ya. NC di mana A ya fakta, membentuk fakta baru, C juga fakta, dan R ini dia adalah fakta. Nah, inilah bentuk daripada yang namanya backward chaining gitu ya. Nah, oke. Nah, saya minta Anda kerjakan contoh kasus 3 ini ya, di kita sistem pakar mempunyai 10 rule yang tersimpan. Basis pengetahuan sebagai berikut ya. Gunakan fakta awalnya yang diberikan adalah A dan F. Buktikan apakah K bernilai benar. Maka goal atau tujuan utamanya K ya, silahkan Anda kerjakan ya, per kelompok saja ya. Nanti kirimkan hasilnya itu 1 minggu ke email saya ya. Baik, sampai backward chaining dulu video pembahasan mengenai chaining ya, mengenai si penelusuran maju dan penelusuran mundur. Saya bahas tentang backward chainingnya dulu, nanti bagian kedua akan saya bahas tentang forward chainingnya. Baik, kalau apa yang saya sudah sampaikan ya, mudah-mudahan Anda mendapat pemahaman yang utuh. Apabila belum jelas, silahkan Anda bertanya di WA grup kelas ya, untuk menanyakan video ini ya kalau belum paham. Baik, saya akhiri perkuliahan online ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi pemahaman Anda ya. Saya akhiri perkuliahan online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.